Hanya hitungan hari jelang sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo mengubah sejumlah keterangannya. Lewat kuasa hukumnya, Sambo mengaku tidak meminta Barada Eliezer untuk menembak, tapi hanya menghajar Yosua. Sejumlah argumen baru ini pun dinilai jadi siasat Sambo untuk mengelak dari tuduhan pembunuhan berencana. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Berkas dakwaan sudah siap, tapi tersangka otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua Verdi Sambo mendadak ganti cerita. Padahal sidang perdana kasus ini kurang dari sepekan lagi. Versi yang ini berubah dari cerita tersangka Eliezer dan Ricky Rizal saat rekonstruksi pada 30 Agustus lalu. Karena pada saat itu, keduanya mengaku mendengar perintah tembak dari Verdi Sambo. Sebagai ajudan dengan pangkat rendah, Eliezer terpaksa patuh. Bahwa perintah yang disampaikan kepada klien saya bukanlah hajar, tetapi perintah menembak. Itu catatan pertama. Jadi kata-kata Yang detailnya kedua, begitu ya, memang detailnya Baradae mengaku perintahnya adalah menembak, tidak ada kata menghajar. Tidak ada. Memang sudah tidak kaget karena dari rekonstruksi saya sudah dibantah. Tetapi perlu kita sampaikan, minta dukungan dari publik bahwa Richard Eliezer tidak akan berubah BAP-nya dan tetap akan konsisten. Nanti kita cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua khawatir perubahan versi cerita Verdi Sambo ini bisa memengaruhi keterangan saksi-saksi lainnya. Siapa yang mau menguatkan keterangan dia? Kuat Ma'ruf. Siapa lagi? Romer katanya di luar. Nah nanti makanya kalau ada keterangan saksi yang lain yang berubah, nah inilah yang kita harus jaga ya. Jangan sampai nanti karena memang KUHP mengatakan di pasal 185 huruf angka 1, keterangan saksi adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi masih ada kemungkinan untuk ada perubahan keterangan saksi nanti dari Ricky Rizal. Nah ini harus terjaga nih, jangan sampai nanti di BAP ngomongnya di perintah nembak, tiba-tiba ngomongnya nanti di persidangan ngomongnya hajar. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keterangan Verdi Sambo tak serta-merta bisa jadi alat bukti jika tak didukung dengan bukti maupun keterangan lainnya. Hakim harus bisa menguak detail kejadian dari setiap saksi dan terdakwa agar bisa menyimpulkan dan memutuskan sesuai logika hukum. Keterangan terdakwa baru menjadi alat bukti apabila dibarengi dengan satu alat bukti yang lain. Artinya tidak berdiri sendiri untuk terdakwa. Ya, tentu yang lain juga akan disandingkan, tetapi secara spesifik pasal 183 itu menyebutkan bahwa keterangan terdakwa berlaku sebagai alat bukti kalau dibarengi dengan satu alat bukti yang lain. Apakah perintah menghajar itu juga disampaikan kepada orang lainnya atau saksi lain yang menolak? Misalnya, apa nanti perintah kepada saksi lain yang menolak itu kata-kata yang tepat dari pengertian menghajar atau menghajari menembak atau menembak itu memang dari jarak jauh, itu dikrossek seperti perintah pasal 183 lagi tadi. Pengamat hukum menilai, perubahan versi cerita Sambo kali ini diduga jadi salah satu cara Sambo untuk menghindari tuduhan selama ini sebagai aktor pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ini kan dia ingin mengatakan motif ya, terkait dengan adanya motif apa. Dan kalau kita lihat di sini, dia ingin menyampaikan kalau sebenarnya Verdi Sambo itu tidak memiliki niat untuk membunuh. Tapi dilakukan pembunuhan. Nah ini justru mau menghilangkan makna di pasal 55 kebijakan dari lawyer ini ingin mengatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan untuk membunuh. Jadi dia tidak bisa diminta tanggung jawab terkait dengan pembunuhan. Larinya ke sana.
Apapun perubahan versi cerita Sambo, video animasi detik-detik penembakan Yosua yang dirilis Polri 31 Agustus 2022 jelas terpampang nyata kalimat yang diteriakkan Ferdi Sambo pada Richard Eliezer sesuai berita acara pemeriksaan. Woi, kamu tembak. Kau tembak cepat. Cepat woi, kau tembak. Pukul 17:12, Eliezer pun menembak Yosua 3 atau 4 kali. Di visual animasi tersebut, Ferdi Sambo juga menembak ke arah Yosua setelah ia jatuh tertelungkup ditembak Eliezer. Detik berikutnya, Sambo menembak ke arah tembok dan lemari agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Yang mana fakta sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua patut ditunggu persidangan Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang akan digelar secara terpisah. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, bagaimana situasi ini bisa mengungkap mana yang sebenarnya terjadi? Lalu bagaimana pengadilan bisa mengadili dan menjatuhkan vonis sesuai fakta yang terjadi? Apalagi nanti akan dikontraskan dengan pernyataan justice kolaborator atau pengungkap fakta Barada Richard Eliezer. Kita akan berdiskusi siang ini dengan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim yang juga pengamat hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan. Kang Asep, selamat siang Kang. Ini berubah lagi 4 hari aja sebelum sidang dimulai. Pertanyaannya sebenarnya untuk orang awam ini gimana? Kan sudah ada BAP sebenarnya yang masuk ke pengadilan. Lalu juga apakah nanti alat buktinya harus disertakan? Ini gimana mekanismenya Kang? Ya, kalau ngomong di luar itu bukan bukti mengikat, bukti bebas. Ya siapapun, apalagi yang ngomong pengacaranya gitu kan, satu itu. Kedua, kalau yang ngomong adalah terdakwanya memang katakan itu, sekali lagi, buka 189 ayat 3. Keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Di persidangan itu minimum 2 alat bukti. Nah, alat bukti ini 185 ayat 6 harus bersesuaian dengan yang lain. Jadi kalau sekarang di luar sidang mau ngomong apapun udah nggak ada masalah, silakan aja, anggap aja drama seri kan. Nah, satu itu. Kedua, kalau dia ngomong katakan benar, atau berlaku bagi dirinya sendiri, tanpa dukung alat bukti yang lain, nggak ada percuma, hakim tidak akan yakin. Katakanlah sekarang ya, dia merubah BAP, 163 mengatur perubahan BAP menjadi sekarang kata dihajar, sekali lagi harus ada alasannya, hakim akan menanyakan, kalau enggak, dia kena saksi palsu, 174 KUHP. Jadi sekali lagi, kalau ngomong ada apapun juga ya dihajar, itu kan orang bisa dihajar, kalau menghilangkan nyawa, kan cara menghilangkan nyawa dihajar tuh sampai bisa, ya ikutin aja sekarang maunya, ya dia apapun juga lah, kan kita udah paham lah sejak awal drama seri ini, tapi kita lihat nanti di ruang persidangan, ya kata dihajar itu dari dia kan, berlaku bagi dirinya, apakah bersesuaian dengan yang lain, kan yang lain juga ada, ya yang gini, kalau dipatah lagi saya tanya, apakah seorang kadif propam yang memeriksa polisi boleh nggak menghajar orang? Pertanyaannya itu kan. Boleh nggak? Kan nggak boleh, wong dia juga meriksa polisi-polisi yang melanggar, kok dia suruh hajar orang. Nah berarti jiwa kesatrianya, jiwa perwiranya, ya jiwa bohongnya kelihatan Mas, Mbak. Oke, ini tapi kalau nanti di persidangan ternyata dia bisa menyampaikan 2 alat bukti untuk mendukung kesaksian bebas di luar persidangan ini, gimana Kang Asep? Ya, minimum 2 alat bukti, jangankan 2 alat bukti, 1000 alat bukti pun kalau hakim nggak yakin, ya nggak bisa. Kan logikanya sederhana. Tadi pertanyaan terakhir saya, kok seorang kadif propam suruh menghajar? Apa urusannya? Ya, si RE dengan almarhum, kok suruh hajar? Apa urusannya gitu kan? Dia teman sekamar, teman makan bareng. Wong dia kita ikuti pernyataan, dia harga dirinya tersinggung, ada pelecehan seksual. Kenapa nyuruh orang lain? Kenapa nggak dirinya sendiri yang melakukan? Atau apalagi saya kadif propam, kan dia harus melakukan prosedur hukum. Kenapa nggak dilaporkan? Kenapa ngajak di Magelang? Apalagi kok ikutin surat dakwaan yang sudah beredar sekarang kan, udah diingatkan oleh salah satu suruh lapor, malah enggak, malah direncanakan. Jadi kan ada uraian, ada fakta-fakta yang nggak valid, yang nggak nyambung, loncatan berpikir. Tapi ini kelihatan kok. Nanti hakimnya nggak bisa dikadalin kok hakim kalau beginian. Nanti ditanya bisa diberi dengan pertanyaan juga kontinuitasnya. Sekali lagi dia katakan hajar, kita ikuti aja dihajar. Tapi kalau mati menyebabkan kematian berarti dia memerintahkan kepada RE
untuk apalagi kalau dibuka berita acara atau dakwaan kan. Oke, ini tapi ini kan berarti bisa langsung masuk sidang di hari Senin. Nah, tapi sidangnya kan sebenarnya Verdi Sambo dulu, baru Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Pernyataan dari pengacara Verdi Sambo ini akan jadi kerugian nggak Kang Asep untuk Richard Eliezer yang didakwa atau disidang setelah Verdi Sambo di hari Selasa? Ya kan makanya aneh konferensi pers ke pengacara. Nanti di ruang sidang ini udah Senin itu sidang untuk Sambo ya. Acaranya pembacaan dakwaan. Nanti kalau pengacaranya isu dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, silakan ajukan eksepsi. Kalau ada eksepsi kan ada tanggapan jaksa, ada putusan selah, ada 3 minggu lagi tuh sidang. Ya, baru itu pemeriksaan ditolak, eksepsinya baru pemeriksaan. Ya, dan pernyataan Sambo itu kan nunggu semua periksa saksi ahli diperiksa baru dia yang minggu keberapa gitu. Tapi kalau dia memberikan pernyataan konversi pers, sekali lagi pernyataan di depan pers, di depan umum, ya kita hormatilah, namanya juga cari tambahan. Ini juga nantinya kan akan di persidangan ini untuk mengetahui sebenarnya penarik pelatuk yang mematikan Yosua ini siapa. Nantinya kalau di sidang bisa diketahuikah Kang Asep penarik pelatuk dari misalnya hasil uji balistiknya? Ya bisa pemeriksaan setempat. Nanti kan di ruang tamu itu kan ada FS, ada KM, ada RR, ada PC, ada RE. Di ruang segitu itu ya akan ditanya siapa penarik pelatuk. Sementara udah mengakui, saya disuruh dia nembak. Selesai kan nggak mungkin tiba-tiba dia nembak kok nggak ada urusan kok dia nembak. Nggak ada permasalahan sejak awal juga ikuti pernyataannya si FS itu dia harga dirinya tersinggung ya. Terjadi pelecehan seksual, kan persoalan dengan RE nggak mungkin tiba-tiba RE melakukan perbuatan, katakanlah dihajar, kemudian juga ditembak, ya versinya apalah ada membunuh, ya kan nggak mungkin tiba-tiba, logikanya kan nggak masuk, masa tiba yang nggak punya persoalan dia melakukan tindakan, ya apalagi kalau ada tindakan, katakanlah tiba-tiba tindakan, lah masa diam saja KM, masa diam saja RR, apalagi FS, jadi udahlah kita udah paham kok. Oke, ini juga yang penting adalah hakim karena akhirnya dia yang menjadi punya kuasa dan untuk meyakinkan publik. Kang Asep, ini track record dari 9 hakim yang sudah terpilih untuk persidangan di minggu depan ini bagaimana Kang Asep? Ya, yang pertama saya berharap, sekali lagi harapan, tapi kalau lihat track recordnya juga, hakim-hakim ini kan berpengalaman di kota-kota besar. Artinya perkara pembunuhan itu, ya perkara 340, 338 itu mereka sudah sering. Jadi udah tahu, tidak hanya perkara 334, perkara lain itu ketika terdakwa, perkaranya diseplit, dipisah satu sama lain karena jadi saksi mahkota, itu mereka nggak bisa dikadalin. Makanya kita berharap hakimnya jujur, tetap mengingat pasal 185 ayat 6. Ketika kalimatnya jelas sekali 185 ayat 6 ya. Hakim sekali lagi dalam menilai ya alat bukti harus ada kesesuaian satu dengan yang lain. Harusnya dengan barang bukti, latar belakang dari saksi. Karena nanti FS ini kan baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara lain ya. Jadi nanti kan kerja sebagai terdakwa, omongan dia nggak berlaku sebagai terdakwa karena hanya berlaku bagi dirinya ya. Kedua, kalau dia sebagai saksi ya terdakwanya yang lain ya, kan ada 4 lagi nanti, katakanlah sesuai dengan yang 4 itu ya, atau yang 3 gitu kan, itu juga hakim akan menilai ya. Maka diingat hakim harus dengan sungguh dan hati-hati objektif menilai. Nah itu hakim udah berpengalaman ketika ya dikadalin oleh saksi, oleh terdakwa ya, hakim ya, bukan kadal lagi, mereka udah dinosaurus kok. Tapi nantinya ini kan kalau Richard Eliezer sudah menjadi justice kolaborator, itu nanti pengakuannya akan mendapat poin lebih baik nggak sih di mata hakim, Kang Asep, dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lain? JC itu yang berwenang menilai JC bukan pengacara ya, tapi lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang namanya LPSK. Di situ ada tahapan-tahapan, ada assessment. Jadi dia nggak mungkin nggak jujur, nggak mungkin dia bohong, nggak mungkin kalau dia bohong, ngomong dia nggak jujur, nggak mungkin lahir JC oleh LPSK. Kan terbukti si PC kan nggak jujur, nggak berani menerangkan, nggak keluar PC-nya kan, karena surat keterangan. Jadi yang bohong itu siapa, yang jujur itu siapa? Sekali lagi, keterangan JC itu nggak sembarangan. LPSK diberi kewenangan oleh undang-undang. Jadi ketika LPSK mengeluarkan itu, berarti sudah melalui tahapan, berarti sudah benar dan tepat. Jadi kalau sekarang ada pihak-pihak mengatakan suruh jujur JC, ya kalau bukan lembaga berwenang, belajarlah tentang kompetensi. Kalau nggak berwenang, jangan banyak omong, lebih baik diam, ketahuan bodohnya itu. Oke, jadi kita akan nantikan sama-sama pekan depan di hari Senin, Selasa, Rabu untuk persidangan kasus ini. Sekali lagi semoga
semuanya jujur dan terbuka dengan baik ya Kang Asep, karena ini sangat dinantikan oleh publik. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung hari ini di Kompas Siang. Sehat selalu.